Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Sustiawati dengan NIM 235009166 selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan dari PT yang profit dan juga non profit. Di sini kami mengambil PT yang profitnya yaitu PT Astra International Tbk dan juga yang non profitnya ada Yayasan Bali Peduli. Di sini kami akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan dan juga yayasan dengan metode analisis rasio keuangan, analisis common size, dan juga analisis indeks. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu analisis rasio keuangan. Baik, di sini saya Nisa Sri Utami dengan NIM 23500911168 akan menjelaskan analisis rasio pada perusahaan PT Astra International Tbk. Untuk yang pertama ada likuiditas rasio. Yang pertama ada di current rasio dengan presentasi current rasio untuk di tahun 2021 adalah sebesar 1,54. Berarti perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 1,54 kali lebih besar dibandingkan liabilitas jangka panjangnya, menunjukkan likuiditas yang cukup baik. Selanjutnya ada quick rasio. Untuk di tahun 2021 dan 2020 adalah 1,33, menunjukkan bahwa aset likuid, kas, piutang, dan investasi lebih besar dibanding kewajiban jangka pendek, sehingga perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio di bawah 1 berarti perusahaan tidak memiliki kas yang cukup untuk langsung melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya. Selanjutnya ada solvability ratio. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Rasio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebesar 41% dan pada 2020 sebesar 42% dari total aset perusahaannya dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan lebih banyak didanai oleh ekuitas daripada utang. Selanjutnya ada total debt to equity ratio. Pada tahun 2021 rasio 70% berarti perusahaan memiliki utang sebesar 70% dari total ekuitasnya, yang menunjukkan tingkat leverage atau ketergantungan pada utang untuk pembiayaan. Di tahun 2020 rasio 73% menunjukkan utang sedikit lebih tinggi dibanding dengan tingkat ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada time interest earned ratio di tahun 2021 sebesar 14,14, menunjukkan bahwa laba sebelum pajak dan beban bunga mampu menutupi beban bunga sebanyak 14 kali. Time interest ratio di tahun 2020 sebesar 6,38, menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu menutupi beban bunga sebesar 6 kali yang lebih rendah dibanding tahun 2021. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan memiliki kapasitas yang kuat untuk membiayai bunga utangnya. Yang terakhir ada long term to debt to equity ratio. Di tahun 2021 rasio sebesar 22%, berarti liabilitas jangka panjang hanya 22% dari total ekuitas, yang menunjukkan struktur modal yang lebih didominasi oleh ekuitas. Di tahun 2020 rasio sebesar 29%, menunjukkan ketergantungannya terhadap utang jangka panjang lebih tinggi dibanding 2021. Semakin rendah rasio ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan lebih mengandalkan ekuitas daripada utang jangka panjang untuk pendanaan. Selanjutnya yaitu ada activity ratio. Yang pertama ada receivable turnover. Pada tahun 2021 rasio 12,02, berarti piutang usaha ditagih atau diputar sebanyak 12 kali dalam setahun. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan lebih cepat menagih piutang dan mengonversikannya menjadi kas. Selanjutnya ada average collection period. Semakin pendek periode ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan lebih cepat menagih piutang dan mengonversikannya menjadi kas. Jika periode terlalu panjang, ada resiko piutang sulit tertagih yang bisa mengganggu likuiditas rasio. Itu untuk average collection period. Selanjutnya ada inventory turnover. Di tahun 2021 rasio sebesar 9,18, berarti menunjukkan perputaran piutang persediaan perusahaan diputar sebanyak 9 kali dalam setahun.
Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan bisa menjual barang lebih cepat. Selanjutnya ada average days inventory. Selanjutnya lagi ada working capital turnover. Untuk working capital turnover di tahun 2021 rasio sebesar 4,13 berarti setiap Rp1 modal kerja menghasilkan 4,13 pendapatan. Di tahun 2020 rasio 3,76 menunjukkan efisiensi modal lebih rendah dibandingkan 2021. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan perusahaan dapat mendapatkan modal kerja dengan efisien untuk mendapatkan pendanaan. Selanjutnya ada total asset turnover, nilai rasio yang meningkat dari 0,5175 di tahun 2020 menjadi 0,6357 di tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada fixed asset turnover, menunjukkan efektivitas penggunaan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan, dan menghasilkan penjualan peningkatan dari 2,955 di tahun 2020 menjadi 4,21884 di tahun 2021, menunjukkan bahwa perusahaan lebih produktif dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya ada profitability ratio. Yang pertama ada gross profit margin. Meskipun terjadi penurunan dari 22,16% di tahun 2020 menjadi 21,80% di tahun 2021, margin ini masih menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga profitabilitasnya dengan baik meskipun ada kemungkinan kenaikan biaya produksi atau perubahan strategi harga. Selanjutnya ada operation profit margin, peningkatan dari 12,43% di tahun 2020 menjadi 13,86% di tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan lebih efektif dalam mengelola biaya operasi atau mengalami peningkatan yang lebih baik. Selanjutnya ada net profit margin, penurunan dari 9,24% menjadi 8,65% menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan beban pajak, beban bunga, atau biaya lain yang mengurangi laba bersih. Selanjutnya ada return on asset. Ini berarti peningkatan dari 6,43% menjadi 8,80% menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba yang bisa disebabkan oleh peningkatan penjualan atau efisiensi operasional. Selanjutnya ada return of investment, peningkatan dari 4,78% pada tahun 2020 menjadi 5,5% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan dari investasi asetnya. Selanjutnya lagi ada return of equity, peningkatan dari 8,27% menjadi 9,37% menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak laba bagi pemegang saham dengan modal yang tersedia. Selanjutnya ada earning per share, peningkatan dari 3,99,33 menjadi 498,65 menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan per saham yang bisa menjadi indikator positif bagi para investor. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melanur Kamila dengan NIM 23500911165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan dari yayasan non-profit, yaitu yang pertama mengenai rasio likuiditas, di mana yang pertama adalah current ratio, di mana dengan rumus CR, aktiva lancar dibagi piutang lancar dikali 100%, di mana pada tahun 2019 273.228.718 dibagi 29.343.483 sama dengan 9,311393538. Lalu pada tahun 2018 itu 79.919.474 dibagi 9.713
0,82, hasilnya adalah 8,2280242225. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada kenaikan dari pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari aktiva lancarnya. Lalu untuk kedua yaitu kas rasio, di mana kas rasio sendiri adalah kas tanpa efek dibagi utang lancar, di mana pada tahun 2019 ada 181.755.645 ditambah 90.643.073 dibagi dengan 29.343.483. Lalu pada tahun 2018 itu 76.919.474 ditambah dengan 3 juta dibagi 9.713.082 sama dengan 8,2280242225. Dari sini dapat melihat bahwa ada kenaikan juga dari kas rasio sendiri dari asalnya tahun 2018 itu 8,22 ke tahun 2019 yaitu 9,28. Lalu selanjutnya adalah rasio leverage, di mana total debit yaitu rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Di mana pada tahun 2019 itu 29.343.483 dibagi dengan 304.979.418 kali 100%. Hasilnya adalah 0,0962. Lalu pada tahun 2018 itu ada total hutangnya itu 9.713.082 dibagi 137.265.735 dikali 100%, hasilnya adalah 0,07076, di mana ini juga dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan daripada tahun 2018 0,07 ke tahun 2019 0,09. Selanjutnya adalah debit to equity ratio, di mana rumusnya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Di mana pada tahun 2019 itu 29.343.483 dibagi 275.635.935, hasilnya adalah 0,1064. Lalu pada tahun 2018 9.715.081 dibagi 127.552.653 dikali 100%, hasilnya adalah 0,076. Ini juga dapat dilihat bahwa debit to equity ratio dari yayasan sendiri itu mengalami kenaikan dari awalnya 0,076 ke 0,1064. Lalu selanjutnya adalah long term debit to equity ratio, di mana hutang jangka panjang dibagi dengan modal dikali 100%, di mana pada tahun 2019 itu 29.343.483 dibagi 275.635.935 sama dengan 0,1064. Lalu pada tahun 2018 9.713.082 dibagi 127.552.653 dikali 100%, hasilnya adalah 0,07007, di mana ini juga mengalami kenaikan dari 2018 ke 2019. Lalu selanjutnya adalah rasio aktivitas, di mana yang pertama adalah working capital turnover, di mana penjualan bersih dibagi aset lancar, di mana pada tahun 2019 107.397.773 dibagi 273.228.718 sama dengan 0,3930. Lalu pada tahun 2018 458.062.500 dibagi dengan 9.919.474 sama dengan 5,731. Di mana yang dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari working capital turnover sendiri dari asalnya 5,731 ke 0,3930. Lalu selanjutnya adalah total aset turnover ataupun penjualan
dibagi total aktiva, di mana pada tahun 2019 itu 107.397.773 dibagi 304.979.418, hasilnya adalah 0,3521. Lalu pada tahun 2018 itu 458.062.500, lalu dibagi 237.265.735, hasilnya adalah 9,337. Ini juga dapat dilihat bahwa mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Lalu selanjutnya adalah fixed asset turnover, di mana rumusnya sendiri ada penjualan dibagi total aktiva tetap. Tahun 2019 itu 907.397.773 dibagi 31.750.700, hasilnya adalah 3,3825. Lalu pada tahun 2018 yaitu penjualannya 458.062.500 dibagi dengan 57.346.261, hasilnya adalah 7.9.876, dimana ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Baik, mungkin sekian dari saya lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Nadia Fitripani dengan NIM akhir 1167 akan memaparkan laporan posisi keuangan Common Size PT Astra Internasional Terbuka periode 31 Desember 2021 dan 2020. Sebelumnya, saya akan membagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada investasi perusahaan, yang ketiga ada liabilitas perusahaan, dan yang keempat ada ekuitas perusahaan. Yang pertama itu ada likuiditas. Nah, di likuiditas itu ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini naik dari 14,06% menjadi 17,41%, yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak dana tunai untuk operasional atau investasi. Yang selanjutnya ada piutang usaha yang naik dari pihak ketiga, itu naik dari 4,60% menjadi 5,42%, yang artinya bahwa transaksi dengan pihak terkait meningkat. Selanjutnya ada persediaan yang naik dari 5,30% menjadi 5,94%, yang artinya bahwa peningkatan produksi atau strategi untuk menjaga ketersediaan barang. Nah, selanjutnya ada pajak di muka yang naik dari 1,51% menjadi 1,67%. Artinya bahwa perusahaan membayar pajak lebih awal atau ada perubahan kebijakan pembayaran pajak. Yang selanjutnya ada investasi pada perusahaan. Pada investasi di perusahaan, keterangannya itu ada investasi Ventura bersama yang naik dari 7,09% menjadi 7,50%, yang artinya bahwa perusahaan meningkatkan keterlibatan dalam usaha patungan. Nah, yang selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi yang turun dari 2,80% menjadi 2,79%. Hal ini menurun karena adanya penurunan nilai investasi. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap ini menurun dari 17,51% menjadi 15,07%. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan aset atau penyusutan yang lebih tinggi. Selanjutnya, komponen ketiga yaitu liabilitas perusahaan, pinjaman bank dan pinjaman lain-lain yang naik dari 5,70% menjadi 7,19%, yang artinya bahwa perusahaan mengambil lebih banyak utang. Yang selanjutnya ada surat utang yang turun dari 3,10% menjadi 2,11%. Ini artinya berarti ada pembayaran utang atau tidak ada penerbitan obligasi baru. Selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja yang turun dari 0,24% menjadi 0,23%,
yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan atau melakukan efisiensi biaya tenaga kerja. Dan untuk komponen yang terakhir yaitu ekuitas perusahaan, keterangannya itu ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas yang naik dari 46,03% menjadi 46,84%, yang menunjukkan adanya peningkatan modal atau laba yang lebih tinggi. Selanjutnya ada komponen ekuitas lainnya yang naik dari 1,01% menjadi 1,39%, yang bisa mencerminkan perubahan nilai aset atau investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiawati dengan NIM 235091166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis common size pada PT Astra International yang berfokus pada laporan laba rugi. Yang saya sebutkan itu dalam miliar rupiah. Pendapat bersihnya kita bandingkan dari 2020 dan juga 2021. Beban pokok pendapatannya terjadi kenaikan sebanyak 0,29%, laba brutonya terjadi penurunan sebanyak 0,29%, beban penjualannya terjadi penurunan sebanyak 2,11%, beban umum dan administrasinya terjadi penurunan sebanyak 1,65%. Penghasilan bunganya terjadi penurunan yaitu 0,25%, biaya keuangannya terjadi penurunan sebanyak 0,97%, keuntungan atau kerugian selisih kurs itu terjadi penurunan sebanyak 0,04%, keuntungan penjualan investasi PT Bank Permata terjadi penurunan sebanyak 3,36%, penghasilan lain-lainnya terjadi penurunan sebanyak 0,48%, bagian atas hasil bersih Ventura bersama yaitu terjadi kenaikan sebanyak 0,8%, bagian atas hasil bersih entitas asosiasi terjadi kenaikan sebanyak 0,21%. Laba sebelum pajak penghasilan terjadi penaikan yaitu 1,38%, beban pajak penghasilannya terjadi kenaikan sebanyak 1,09%. Pada penghasilan komprehensif lain yaitu terdiri atas pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada revaluasi aset tetap terjadi penurunan sebanyak 1,12%, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja terjadi penurunan sebanyak 0,8%, penghasilan komprehensif lain dari Ventura bersama terjadi penurunan sebanyak 0,73%, penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi terjadi kenaikan sebanyak 6,74%, pajak penghasilan terkait terjadi kenaikan sebanyak 8,3%. Pada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi terdiri atas selisih kurs laporan keuangan dalam valuta asing terjadi kenaikan sebanyak 0,3%, perubahan nilai wajar investasi lain-lain terjadi penurunan sebanyak 0,1%, dilindungi nilai arus kas terjadi penurunan sebanyak 0,23%, bagian penghasilan dari Ventura bersama terjadi penurunan sebanyak 0,03%, bagian penghasilan dari entitas asosiasi terjadi penurunan sebanyak 0,1%, pajak penghasilan terkait terjadi kenaikan sebanyak 0,7%, penghasilan komprehensif lain terjadi kenaikan sebanyak 0,58%, tahun berjalan yaitu setelah pajak terjadi penurunan sebanyak 0,32%. Pada laba tahun berjalan terdapat penurunan sebanyak 0,35%, penghasilan komprehensif lain terdiri atas tahun berjalan setelah pajak yaitu terjadi kenaikan sebanyak 0,32%, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan terjadi kenaikan sebanyak 1,91%, dan adapun laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk terjadi penurunan sebanyak 0,58%, kepentingan non-pengendalian terjadi kenaikan sebanyak 0,93%, pada penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk terjadi kenaikan sebanyak 0,62%, kepentingan non-pengendalian terjadi kenaikan sebanyak 1,28%, dan mendapatkan hasil yaitu kenaikan sebesar 1,91%. Laba per saham atau dasar dan dilusian kenaikan sebanyak 0,02%. Saya akan menjelaskan mengenai analisis common size pada Yayasan Bali Peduli yaitu perusahaan non-profit. Pada bagian laporan posisi keuangannya di kolom aset, yaitu aset lancar, perbandingan antara 2018 dan juga 2019,
Pada kolom kas terjadi kenaikan sebanyak 3,86%, pada uang muka terjadi kenaikan sebanyak 27,53%, pada kolom piutang terjadi kenaikan sebanyak 27%. Jumlah aset lancar terjadi kenaikan sebanyak 31,37%. Pada kolom aset tidak lancar, aset tetap terjadi penurunan sebanyak 31,37% dan jumlah aset tidak lancar terjadi penurunan sebanyak 31,37%. Pada kolom liabilitas dan aset bersih, pada liabilitas perbandingan antara 2018 dan juga 2019, utang terjadi kenaikan sebanyak 2,54%, jumlah liabilitas terjadi kenaikan yaitu 2,54%. Pada kolom aset bersih, terikat terjadi penurunan yaitu sebanyak 504,9%, tidak terikatnya juga terjadi penurunan yaitu sebanyak 507,44%, jumlah aset bersihnya terjadi penurunan yaitu sebanyak 2,54%. Pada organisasi maupun yayasan yang non-profit, tidak adanya laporan laba rugi, maka digantikan dengan laporan aktivitas terikat maupun tidak terikat. Pada laporan aktivitas terikat, pendapatan antara 2018 dan juga 2019, yaitu hibah dari donor, terjadi penurunan sebanyak 27,87%. Pada jumlah pendapatan dan penghasilan juga terjadi penurunan sebanyak 27,87%, dan pada klinik terjadi penurunan sebanyak 26,38%. Pada edukasi terjadi penurunan 0,71%. Pada outreach terjadi penurunan sebanyak 2,06%. Pada bagian operasional terjadi peningkatan sebanyak 0,96%. Pada jumlah pengeluaran terjadi penurunan yaitu 28,18%. Pada perubahan aset bersih terjadi kenaikan sebanyak 0,31%. Aset bersih awal tahun terjadi kenaikan sebanyak 0,31%. Pada laporan aktivitas tidak terikatnya, pada kolom pendapatan dibandingkan antara 2018 dan juga 2019, pada sumbangan terjadi peningkatan sebanyak 29,79%, pendapatan bunga terjadi penurunan yaitu sebanyak 0,45%, jumlah pendapatan dan penghasilan terjadi kenaikan sebanyak 29,34%. Pada biaya program terjadi peningkatan 20,57%, pengeluaran umum dan administrasi terjadi penurunan 15%, jumlah pengeluaran terjadi kenaikan yaitu 5,56%, perubahan aset terjadi penurunan 4,39%, selisih kurs atau rugi terjadi penurunan sebanyak 0,1%, aset bersih awal tahunnya terjadi penurunan sebanyak 23,87%. Aset bersih akhir tahun yaitu 100%. Saya Raza dan saya di sini akan menjelaskan mengenai indeks laporan posisi keuangan dari PT Astra International Tbk. Yang pertama adalah ada aset, dan dalam aset lancar ada kas yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 134% dari tahun 2020. Lalu selanjutnya, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada piutang yang mengalami peningkatan menjadi 106% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada persediaan dan yang juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 122% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada pajak yang meningkat juga sebesar menjadi 120% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada aset lain juga yang mengalami peningkatan menjadi 106% dari tahun 2020. Jadi jumlah aset lancar pada PT Astra International Tbk mengalami peningkatan menjadi 121% dari tahun 2020.
Dan selanjutnya ada aset tidak lancar yang mengalami penurunan menjadi 99% dari tahun 2020, dan jumlah aset tidak lancar juga mengalami penurunan menjadi 99% dari tahun 2020. Selain itu, jumlah aset secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 92% dari tahun 2020. Selanjutnya ada liabilitas. Dalam utang jangka pendek, PT Astra International Tbk mengalami peningkatan menjadi 121% dari tahun 2020, namun utang jangka panjang mengalami penurunan menjadi 84% dari tahun 2020. Jadi, jumlah liabilitas dari PT Astra International Tbk mengalami peningkatan menjadi 106% dari tahun 2020. Selanjutnya ada ekuitas. Yang pertama, ada jumlah ekuitas yang mengalami peningkatan menjadi 110%. Dan selanjutnya ada jumlah ekuitas dan liabilitas yang mengalami peningkatan menjadi 109%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks laporan laba rugi dari PT Astra International Tbk pada tahun 2020 dan 2021. Yang pertama ada pendapatan yang mengalami peningkatan menjadi 133% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada BPP yang mengalami penurunan menjadi 13% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada laba bruto yang juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 132% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada beban penjualan yang mengalami penurunan menjadi 92% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada beban umum yang juga mengalami peningkatan menjadi 106% dari tahun 2020. Dan juga ada beban bunga yang mengalami peningkatan menjadi 109% dari tahun 2020. Namun, biaya keuangan mengalami penurunan menjadi 67% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada selisih keuntungan atau kerugian yang menurun menjadi minus 58% dari tahun 2020, dan keuntungan investasi yang berkurang menjadi 0% dari tahun 2020. Dan selanjutnya ada penghasilan lain yang berkurang juga menjadi 4% dari tahun 2020. Namun hasil bersih Ventura bersama meningkat sebesar menjadi 209% dari tahun 2020. Namun hasil bersih entitas asosiasi menurun dari tahun 2020 menjadi sekitar 21%. Selanjutnya, laba sebelum pajak penghasilan meningkat menjadi 149% dari tahun 2020, dan beban pajak penghasilan meningkat dari tahun 2020 menjadi 213%. Selanjutnya, laba tahun berjalan ini juga meningkat menjadi 136%. Indeks laporan posisi keuangan dari perusahaan non-profit Yayasan Bali Peduli pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun ini, kasnya dari 2018 meningkat sebesar 236,29%, dan uang muka meningkat sebesar 3.021,44%, dan piutang meningkat sebesar 100%. Dengan jumlah aset lancar adalah mengalami peningkatan dari 2018 sebesar 341,88%. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar yang mengalami peningkatan sebesar 55,37%. Dengan jumlah peningkatan pada aset tidak lancar adalah 55,37%. Jadi jumlah aset telah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 222,18%.
Selanjutnya ada liabilitas. Yang pertama ada utang yang mengalami peningkatan sebesar 302,10% dari tahun 2018. Dengan jumlah liabilitas yang mengalami peningkatan sebesar 302,10%. Dan selanjutnya ada aset bersih. Aset bersih terikat mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi 99,69%. Dan aset bersih tidak terikat mengalami peningkatan sebesar 110,42%. Selanjutnya, jumlah aset bersih telah mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi 216,10%. Jadi jumlah liabilitas dan aset bersih telah mengalami peningkatan 2018 menjadi 222,18%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks laporan aktivitas terikat dari perusahaan non-profit Yayasan Bali Peduli pada tahun 2018 dan 2019. Pertama, pendapatan. Dari pendapatan ini, perusahaan mengalami penurunan dalam pendapatan menjadi sebesar 23%. Dengan jumlah pendapatan dan penghasilan dari tahun 2018 menjadi 23%, yang mana telah mengalami penurunan. Lalu selanjutnya ada pengeluaran program. Yang pertama ada klinik. Dalam pengeluaran klinik mengalami penurunan menjadi sekitar 20%. Untuk pengeluaran dalam bidang edukasi tidak mengalami pengeluaran sama dengan pengeluaran outreach. Namun, pengeluaran operasional telah meningkat menjadi 303% dari tahun 2018. Dan jumlah pengeluaran pada Yayasan Bali Peduli ini telah mengalami penurunan sebesar yang awalnya 100% menjadi 23% dari tahun 2018. Selanjutnya, ada perubahan aset bersih. Perubahan aset bersih ini telah mengalami peningkatan sebesar 100%. Selanjutnya, awal tahun mengalami perubahan sebesar 100% dan aset bersih pada akhir tahun telah tetap pada 100% sama seperti 2018. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks laporan aktivitas tak terikat Yayasan Bali Peduli pada tahun 2018 dan 2019. Pertama, ada pendapatan. Dalam pendapatan ini, pada tahun 2019, Yayasan Bali Peduli mengalami peningkatan menjadi 149%. Dan pendapatan bunganya menurun menjadi sekitar 3% dari tahun 2018. Jadi jumlah pendapatan dan penghasilan pada tahun 2019 telah meningkat menjadi sebesar 148% dari tahun 2018. Selanjutnya ada pengeluaran. Yang pertama ada biaya program yang mana telah mengalami peningkatan menjadi 149%. Dan selanjutnya ada pengeluaran umum dan administrasi yang mengalami penurunan dari tahun 2018 menjadi sekitar 70%. Dan selanjutnya ada jumlah pengeluaran yang mengalami peningkatan sebesar sekitar menjadi 117%. Lalu selanjutnya ada perubahan aset bersih yang mengalami penurunan dari tahun 2018 menjadi sebesar minus 76% pada tahun 2019. Selanjutnya ada selisih dari mata uang asing
yang mengalami penurunan sebesar 80% dari tahun 2018. Dan selanjutnya ada aset bersih awal tahun yang mengalami penurunan juga menjadi 87% dari tahun 2018. Setelah kami melakukan pencarian dan juga perhitungan dari laporan keuangan PT Astra International Tbk dan juga Yayasan Bali Peduli, kami jadi mengerti bahwasannya perusahaan profit adalah perusahaan yang akan mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan juga kalau yayasan itu adalah sebuah organisasi dengan tujuan sosial yang tidak mencari keuntungan, melainkan kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, atau kepentingan umum tanpa mencari keuntungan bagi individu maupun kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.